mau nanya lagi sih, jadi akan jadi hak angket apa enggak? Tapi nanti Mas, nanti. Karena seru dengarnya. Terima kasih Mas Hasto bahkan mencerahkan kita secara, buat saya tadi adalah strukturisasi yang dilakukan ketika kita mengatakan ada dugaan kecurangan. Kita bisa ngomong soal ketidakpuasan, tapi strukturisasi tentang apa yang ditemukan dan apa yang dirasakan menurut saya juga penting. Kak Irma, dari Kak Irma juga unsur dari partai Kak Nasdem udah mulai hitung-hitungan nih, perkiraan kan ya, sekian persen suara sudah masuk, meskipun juga lonjakan penghitungan suara kami saksikan juga, dan mesti kami cerna. Tadi Mbak Bibip juga benar sih, kita berhadapan dengan badai informasi, belum selesai menghela nafas, belum selesai memaknai, udah ada informasi baru. Tapi Kak Irma, mau dong dengar dari dalam Nasdem, gimana nih Kak rencananya? Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP. Harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu real count-nya dulu, hasilnya. Yang pertama, saya tidak ingin menyenangkan semua yang hadir di sini kalau saya bicara, karena memang itu tipikal saya. Saya ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua, jangan terpengaruh dengan dirty food yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provokator. Ya, jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus, tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi gong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya, hari ini di sini saya buka. Saya pelaku, saya adalah caleg, saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk, yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan, kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik, kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang endorse si Samsul siapa? Partai politik. Yang endorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, gak perlu dong ribut-ribut. Kok Jokowi gak lagi bersama dengan PDIP, gak perlu. Cuek aja, mau PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku,
berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik, bukan untuk partai politik, bukan untuk kekuasaan. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah menjadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia dibanci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR, pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah, kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Pansos disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP, dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu ribut. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin, ya. Jangan endorse partai politik itu, jangan endorse lah. Nah, beliau nih lo endorse, ya. Endorse Valina Singka, Profesor Valina Singka, endorse untuk menjadi anggota DPR. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang, suara terbanyak. Gila gak? Di dapil saya sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua. Mohon maaf, bos. Semua. Itu fakta, anak-anakku, itu fakta. Itu fakta. Semua KPPS, ya, itu ditunjuk oleh bupati, ditunjuk oleh camat. Mungkin kecuali beliau enggak kali ya. Tapi kalau yang lain iya. Maka kemudian yang dilakukan apa? Ya perintah bosnya, perintah yang nunjuknya. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal, sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis, coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentah-mentah, nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar, harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya, kan gitu, mbak. Partai politiknya benerin dulu. Ini Pak Golkar ada di kabinet. Sampai hari ini Nasdem juga belum keluar dari kabinet. PDIP nggak keluar dari kabinet. Ngomong pemerintah salah, begini, begono, begini. Dia sendiri melakukan kesalahan. Saya ngomong begini, saya berani. Kenapa? Ada satu, Pak JK, yang saya ingin saya sampaikan dengan Bapak yang saya sangat hormati. Kalau di DPR itu, Pak JK,
Kalau mau nyolong diem, kalau nggak nyolong baru boleh ngomong. Gitu Pak JK. Di DPR itu saya mendapatkan istilah itu. Irma, kalau kamu kritis, kamu jangan nyolong. Tapi kalau kamu mau nyolong, kamu diem-diem aja. Jangan ngomong-ngomong. Jadi aja follower. Itu yang terjadi sekarang. Rusak parlemen kita ini. Bahkan ada di Komisi 9 saya itu ada 52 anggota. Ada 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang sampai 10 orang. Yang 1 tahun datang cuma 5 kali. Tapi kalau kunjungan ke luar negeri dia ikut. Kalau kunjungan kerja dia ikut, ambil duit. Tapi nggak pernah datang. Partainya nggak memberikan punishment. Saya, anggota saya nggak datang, saya potong representasinya saya potong. Serius. Teriak-teriak sama saya, mau pikirin. Saya bukan siapa-siapa Pak. Saya biasa. Saya ini bukan anak pejabat, anak orang miskin yang kebetulan saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya bisa duduk dalam posisi ini. Saya takut nggak ngomong begini. Dulu waktu saya menjadi juru bicara Jokowi Ma'ruf, saya bilang kalau Prabowo menang saya hilang. Saya bicara itu di TV. Saya nggak takut. Saya nggak pernah diintimidasi. Nggak pernah. Kenapa? Saya hanya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika saya melakukan kesalahan, saya cuma takut itu. Nah, jadi kita semua di sini anak-anakku, terutama mahasiswa, jangan mau diprovokasi ya. Turun-turun ke jalan tanpa kejelasan jangan mau. Cari tahu dulu. Gak perlu gagah-gagahan tapi salah. Jangan deh. Jagalah negeri ini. Yang lebih penting adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini nggak boleh dipecah-pecah. Jangan ini oknum-oknum yang banyak ngomong hari ini itu justru menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Itu yang terjadi. Akademisi kita banyak juga kok partisan. Nih banyak juga media yang partisan yang berpihak. Nggak bilang nggak ada kucing. Saya tahu juga kok. Ya kan? Jadi nggak usah bilang paling benar diri kita sendiri, nggak usah. Hari ini ayo kita benerin sama-sama. Jokowi salah, banyak salahnya, ayo kita benerin. Partai politik salah, ayo kita benerin. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Buka mata kita semua lah. Jangan karena kita berpihak kemudian kita menyalahkan salah satu pihak. Jangan. Kalau memang membenahi negeri ini, kalau memang negeri ini harus kita jaga, ayo kita jaga sama-sama. Saya Nasdem, saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Ya, realcomnya selesai dulu, supaya kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, dan mereka semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu untuk menambah suara di partainya masing-masing. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Mungkin saya tidak populer untuk bicara seperti ini, tapi saya akan sampaikan kepada anak-anakku, jagalah negeri ini ada di tanganmu. Terima kasih banyak.